Pagi itu, udara Surabaya terasa lengket dan berat, sisa-sisa kelembapan dari hujan deras yang mengguyur semalaman. Di bawah kolong viaduk Pasar Turi yang bising, di antara aroma solar dari angkot yang ngetem dan bau pesing yang samar, seorang perempuan tua duduk meringkuk. Ia bersandar pada pilar beton raksasa yang dingin dan mulai ditumbuhi lumut, seolah menjadi bagian dari lanskap suram itu sendiri. Pakaiannya, sebuah daster batik yang warnanya telah luntur menjadi kelabu, tampak compang-camping. Rambutnya yang putih dan tipis tergerai kusut, dan setiap garis di wajahnya seolah menceritakan kisah kelelahan yang tak berujung. Orang-orang yang berlalu lalang, para kuli panggul, pedagang sayur, dan pegawai kantor yang terburu-buru, hanya melemparkan pandangan sekilas. Sebagian dari mereka mempercepat langkah sambil menutup hidung, sebagian lagi membuang muka, seolah keberadaannya adalah noda yang harus diabaikan. Namanya Embah Warni. Setidaknya, itulah nama yang ia pakai selama hampir 3 bulan terakhir, sejak ia terusir dari kontrakan sempitnya di daerah Kembang Kuning. Anaknya, ia akan bilang jika ada yang bertanya, merantau ke Kalimantan dan tak pernah kembali. Suaminya sudah lama berpulang, meninggalkannya sebatang kara di tengah kerasnya kota. Untuk bertahan hidup, ia mengandalkan belas kasihan atau sisa-sisa makanan dari warung-warung sekitar. Terkadang, ia akan mengais botol-botol plastik dari tumpukan sampah, menukarnya dengan beberapa lembar uang 1.000 yang lecek. Namun, pagi itu, rutinitas kelamnya terusik. Suasana di bawah viaduk mendadak tegang. Sekelompok petugas dari Satuan Ketertiban Kota, didampingi beberapa oknum polisi, sedang menggelar razia liar. Target mereka adalah para tunawisma dan pengemis yang dianggap merusak citra kota. Di antara mereka, ada seorang polisi muda yang menonjol karena arogansinya. Namanya Bribtu Bayu Prakoso. Wajahnya keras, rahangnya mengatup rapat, dan setiap langkahnya seolah menyiratkan kemarahan yang tertahan. Matanya menyapu sekeliling dengan tatapan menghakimi, seolah semua yang dilihatnya adalah sampah yang harus dibersihkan. Pandangannya kemudian terkunci pada sosok Embah Warni. "Embah, sini." "Sini," seru Bayu, suaranya menggema di kolong jembatan. Ia menunjuk Embah Warni dengan ujung tongkat polisinya, sebuah gestur yang lebih mirip mengusir hewan daripada memanggil manusia. Embah Warni mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang sayu menatap Bayu. Suaranya serak dan nyaris tak terdengar. "Ada apa, Le?" "Embah cuma duduk di sini, tidak mengganggu siapa-siapa." "Mengganggu pemandangan," jawab Bayu ketus. "Kota ini bukan tempat untuk orang-orang sepertimu." Ia melangkah mendekat, aura kekuasaan menguar dari dirinya. Dengan kasar, ia menarik ujung selendang kumal yang menutupi tubuh ringkih Embah Warni. "Jangan, Le. Itu satu-satunya pakaian Embah yang masih pantas," ucap Embah Warni lirih, suaranya bergetar menahan permohonan. Namun, Bayu justru menyeringai sinis, seolah permohonan itu adalah hiburan baginya. Tanpa pikir panjang, ia menarik selendang itu dengan satu sentakan keras hingga kain rapuh itu robek. Suara sobekan kain terdengar jelas di tengah kebisingan pagi, menarik perhatian beberapa warga. Beberapa dari mereka secara refleks mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Seorang pedagang asongan yang melihat kejadian itu tak bisa menahan diri. "Heh, jangan kasar begitu, Pak Polisi. Sama orang tua kok begitu," teriaknya. Bayu menoleh sekilas ke arah pedagang itu, tatapannya tajam, lalu kembali fokus pada Embah Warni. Ia tidak peduli. Baginya, ini adalah panggung untuk menunjukkan wibawanya, untuk membuktikan bahwa ia adalah petugas yang tegas. "Sudah, pergi sana. Bersihkan tempat ini,
bentaknya sambil mendorong tubuh rapuh itu hingga Mbah Warni nyaris terjatuh. Mbah Warni menunduk, tangannya yang keriput berusaha menutupi tubuhnya dengan sisa kain yang robek. Ia tampak kalah dan tak berdaya. Namun, di balik wajah tuanya yang tenang, ada sesuatu yang berkilat di matanya. Sesuatu yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia mengangkat wajahnya sedikit dan menatap lurus ke arah Bayu. "Baik, nak polisi," katanya dengan suara yang pelan namun jelas. "Tapi, hati-hati, ya. Tidak semua yang kotor itu hina." Kalimat itu, yang diucapkan dengan ketenangan luar biasa, membuat Bayu terdiam sejenak. Ada sesuatu dalam nada suara itu yang membuatnya merinding. Namun, ia segera menepis perasaan aneh itu. Egonya terlalu besar untuk mengakui keraguan. Ia tidak sadar bahwa kata-kata itu bukanlah keluhan seorang nenek tua yang pasrah, melainkan sebuah peringatan. Kerumunan warga mulai bertambah. Suasana menjadi semakin tegang. Seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya berhenti dan menatap Bayu dengan tajam. "Mas, tidak punya hati, ya? Nenek itu cuma duduk, tidak mencuri, tidak menipu. Ini urusan saya. Ini tugas," balas Bayu. Nada suaranya meninggi untuk menutupi rasa tidak nyaman yang mulai merayap di hatinya. Ia sadar betul ada banyak kamera yang kini mengarah padanya, merekam setiap gerak-geriknya, setiap kata-katanya. Tapi untuk mundur sekarang, baginya, adalah sebuah kekalahan. Sementara itu, Mbah Warni berjalan pelan menjauh dari kerumunan, punggungnya sedikit membungkuk. Namun, langkahnya tidak goyah seperti yang terlihat. Di ujung jalan, ketika ia yakin tidak ada lagi yang memperhatikannya, ia berhenti di balik sebuah warung reot. Tangannya merogoh kantong daster kumalnya dan mengeluarkan sebuah benda kecil. Sebuah ponsel jadul yang terhubung dengan RPC tipis yang tersembunyi di balik rambutnya. Ia menekan satu tombol. Suara dari seberang terdengar tegas dan tenang. "Target terpantau. Kamera warga sudah aktif. Lanjutkan sesuai rencana. Kami sudah di posisi." Sebuah senyum samar yang nyaris tak terlihat tersungging di bibir Mbah Warni. "Baik, Komandan," bisiknya. Operasi Topeng Baja berjalan lancar. Ternyata, gelandangan yang baru saja dipermalukan itu bukanlah orang biasa. Ia adalah Aibtu Warsini Puspita, seorang anggota intelijen senior dari Polda Jawa Timur. Ia sedang menyamar dalam sebuah operasi khusus untuk membongkar jaringan pungutan liar dan penyalahgunaan wewenang yang merajalela di kalangan petugas tingkat bawah. Arogansi Bribtu Bayu barusan, tanpa ia sadari, telah menjadi bukti hidup dari kebobrokan sistem kecil yang sedang mereka awasi. Di pos polisi dekat stasiun Gubeng, dua rekan Bayu masih tertawa-tawa sambil menyeruput kopi. "Si Bayu itu memang keras kalau sama pengemis," kata salah satunya, bernama Eko. "Ya, maklum. Dia ingin kelihatan tegas di depan atasan, timpal yang lain." Mereka tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, sikap tegas itu akan menjadi bumerang yang menghantam tidak hanya Bayu, tetapi juga atasan yang ingin ia buat terkesan. Video rekaman warga mulai menyebar dengan cepat dari grup WhatsApp keluarga, grup komunitas, hingga akhirnya meledak di media sosial dengan judul "Oknum Polisi di Surabaya Robek Baju Nenek Gelandangan, Warga Marah." Komentar-komentar pedas mengalir deras. "Polisi sekarang makin arogan saja. Kasian sekali neneknya, ya Allah. Yang seperti ini harus dipecat, memalukan institusi." Bayu masih belum menyadari badai digital yang mengarah padanya. Sore itu, ia duduk di warung kopi,
dengan santai menggulir lini masa ponselnya, tidak tahu bahwa wajahnya sendiri sedang menjadi topik pembicaraan terpanas. Di seberang jalan, di dalam sebuah mobil Avanza hitam tanpa plat dinas, Aibtu Warsini menatap layar laptopnya. Di layar itu, wajah Bayu terpampang jelas, di samping data-data intelijen yang telah dikumpulkan timnya selama berminggu-minggu. Langkah pertama berhasil, ucap Warsini pelan sambil meneguk air mineral. Sekarang saatnya kita lihat siapa dalang yang sebenarnya bermain di balik semua ini. Ia tahu, setelah malam ini, segalanya akan berubah. Dan Bribtu Bayu, yang tadi pagi merasa begitu berkuasa, akan segera belajar arti sebenarnya dari rasa malu dan keadilan. Sore berganti malam. Jalanan Surabaya yang basah memantulkan cahaya lampu-lampu kota, menciptakan mosaik warna yang sibuk. Klakson kendaraan bersahutan, berebut ruang di antara aroma aspal yang menguap setelah hujan. Di warung kopi dekat pos polisi, Bribtu Bayu masih duduk santai. Ia baru saja selesai patroli dan merasa puas dengan ketegasannya pagi tadi. Ia tidak sadar bahwa dalam beberapa jam terakhir, wajahnya telah menjadi simbol arogansi aparat di ratusan grup media sosial. Kesadarannya baru terusik ketika Eko, rekan setimnya, datang dengan napas terengah-engah dan wajah panik. "Mas, kamu sudah lihat belum?" tanya Eko, suaranya terdengar cemas. "Lihat apa?" jawab Bayu cuek, matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Video kamu, bro. Kamu trending di TikTok, di X, di mana-mana. Ini, lihat." Eko menyodorkan ponselnya. Di layar itu, terpampang video berdurasi 43 detik yang buram namun jelas. Dirinya, Bribtu Bayu, sedang menarik dan merobek pakaian seorang perempuan tua di bawah viaduk. Suara warga yang menegur terdengar jelas, diakhiri dengan sorakan marah dan makian. Judul video itu terasa menusuk, "Polisi arogan robek baju nenek gelandangan di Pasar Turi." Hati nurani di mana? Bayu terdiam membeku. Wajahnya yang semula angkuh seketika memucat. Kopi di tangannya terasa dingin. Itu cuma miskomunikasi, kok. Aku cuma menertibkan gelandangan. Sudah sesuai prosedur. Eko menatapnya dengan serius. Masalahnya bukan itu, Dim. Lihat komentar netizen ini, ganas semua. Tagar polisi robek baju sudah masuk trending topik nasional. Dan kamu tahu? Kapolsek barusan ditelepon dari Polres. Katanya besok pagi harus menghadap. Bayu menelan ludah dengan susah payah. Tangannya mulai gemetar. Ia tahu betul, dunia digital tidak mengenal ampun. Sekali viral karena hal buruk, citra seseorang bisa hancur lebur dalam semalam. Rasa puasnya tadi pagi kini berubah menjadi ketakutan yang dingin. Sementara itu, di dalam mobil hitam yang terparkir di gang gelap tak jauh dari sana, Aibtu Warsini Puspita memantau situasi dengan fokus penuh. Ruangan sempit di dalam mobil itu disulap menjadi pos komando mini, penuh dengan monitor dan kabel-kabel. Di sampingnya, seorang pria berjaket kulit, Sugiarto, sedang berbicara lewat radio komunikasi. Semua sesuai rencana, Bu. Publik sudah terlibat. Video itu menjadi bukti sosial yang tidak terbantahkan. Warsini mengangguk pelan, matanya tidak lepas dari layar yang menampilkan peta digital dan aliran data. Bagus. Tapi tugas kita belum selesai. Bayu hanya satu pintu kecil dari sebuah jaringan yang lebih besar. Kita harus tahu siapa yang memerintahkannya melakukan bersih-bersih gelandangan itu.
Ia memutar kembali rekaman audio dari mikrofon supersensitif yang ia selipkan di pilar beton pagi tadi. Sebuah suara kasar dari radio komunikasi polisi terdengar jelas. Pokoknya usir semua pengemis dan gelandangan dari area itu. Harus bersih sebelum ada kunjungan dari pejabat pusat besok lusa. Nah, dengar itu, kata Warsini pada timnya. Ada koordinasi dari atas. Kita harus cari tahu siapa di balik perintah itu. Timnya segera bekerja, menelusuri log panggilan internal antara kantor Polsek dan pos-pos wilayah. Hasilnya tidak butuh waktu lama dan cukup mengejutkan. Nama Kompol Hartono, atasan langsung Bayu, muncul dalam beberapa percakapan. Ia yang memberi instruksi langsung untuk mengamankan citra kota dengan cara apapun sebelum ada inspeksi mendadak dari Mabes Polri. Warsini menarik napas panjang. Jadi, semua ini hanya demi sebuah polesan citra, demi laporan yang terlihat bagus di atas kertas. Malam itu, situasi di pos polisi semakin kacau. Bayu dipanggil mendadak oleh Kompol Hartono. Ia melangkah masuk ke ruangan atasannya dengan kepala tertunduk, seperti pesakitan. Hartono sudah berdiri di depan mejanya, wajahnya tegang dan merah padam. "Kamu tahu apa akibat dari tindakan bodohmu itu, Bayu?" tanya Hartono dengan suara datar yang mengancam. "Izin, Komandan. Saya hanya..." "Diam," bentak Hartono. Tangannya menggebrak meja. "Video kamu sudah sampai ke Kapolda. Ini memalukan institusi. Kamu tahu berapa banyak telepon yang saya terima hari ini dari wartawan dan petinggi?" Bayu menunduk lebih dalam, tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Reaksi Hartono terlalu berlebihan, terlalu defensif, seolah ia takut posisinya sendiri ikut terancam. "Besok, kamu buat pernyataan minta maaf di depan media. Kalau perlu, bilang saja kamu sedang stres karena masalah keluarga. Aku akan bantu urus supaya sanksinya tidak sampai ke disipliner berat," lanjut Hartono. Suaranya sedikit melunak, tapi tatapannya tetap tajam. Namun, Bayu masih merasa gelisah. "Tapi, Pak, nenek itu. Dia aneh, Komandan. Setelah saya usir, dia menghilang begitu saja. Saya rasa dia bukan gelandangan biasa." Hartono menatapnya lama, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Lalu ia menepuk bahu Bayu dengan keras. "Sudah, tidak usah memikirkan itu. Fokus saja membersihkan namamu. Memangnya nenek tua bisa apa sampai merepotkan polisi?" Yang Bayu dan Hartono tidak tahu, justru nenek tua itulah yang saat ini sedang menyusun laporan lengkap tentang mereka berdua, laporan yang akan meruntuhkan segalanya. Keesokan harinya, video itu sudah menjadi berita utama nasional. Stasiun-stasiun televisi menayangkannya berulang-ulang dengan narasi yang pedas. Seorang oknum polisi terekam kamera warga saat melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap seorang perempuan lanjut usia yang diduga tunawisma. Nama Bayu memang tidak disebut secara resmi, tapi semua orang di lingkungannya sudah tahu. Warung kopi tempat ia biasa nongkrong kini terasa canggung saat ia datang. Anak-anak muda yang biasa menyapanya kini hanya berbisik sambil melirik sinis. "Kasihan juga sih," kata salah satu warga. "Tapi ya siapa suruh sombong sama orang tua?" Di rumah kontrakannya yang pengap, Bayu menatap pantulan dirinya di cermin. Wajah yang dulu ia banggakan karena seragamnya kini tampak asing dan memalukan. Di benaknya, terus terngiang suara Mbah Warni saat berkata, "Hati-hati, Le. Tidak semua yang kotor itu hina." Suara itu menghantuinya, seperti gema dari sebuah kebenaran yang baru ia sadari. Di sisi lain kota,
Aibtu Warsini melanjutkan penyamaran barunya. Kali ini, ia berpura-pura menjadi tukang pijat keliling yang sering mangkal di sekitar kantor Polsek tempat Hartono bertugas. Dengan telinga dan mata yang terlatih, ia menyerap setiap gosip dan informasi. Melalui jaringan informan kecilnya, ia mendengar desas-desus bahwa ada aliran dana pembersihan jalan yang tidak pernah masuk ke laporan resmi. Semua petunjuk mengarah pada Kompol Hartono. Suatu malam, Warsini menerima pesan transkripsi dari komandan operasinya. Besok sore, sidak mendadak dari Mabes. Siapkan semua bukti. Target utama, Kompol Hartono. Ia menutup pesan itu dengan ekspresi tenang. Baik, waktunya menyingkap topeng. Namun, sebelum itu, ia memutuskan untuk melakukan satu hal lagi. Sesuatu yang tidak ada dalam prosedur operasi. Ia ingin menemui Bayu secara langsung, tanpa seragam, tanpa identitas intelijen, hanya sebagai nenek gelandangan yang pernah ia perankan. Sore itu, di Taman Bungkul, Bayu duduk sendirian di bangku taman dengan wajah murung. Saat itulah, seorang perempuan tua menghampirinya. Ia mengenakan daster yang sama lusuhnya, tapi kali ini wajahnya tampak lebih bersih. "Masih ingat saya, Le?" Suara itu lembut, menusuk langsung ke jantung Bayu. Bayu menoleh cepat. Matanya terbelalak tak percaya. "Ibu?" Embah Warni, atau Warsini, tersenyum tipis. "Iya, Nak. Yang bajunya kamu robek waktu itu." Bayu langsung berdiri, tubuhnya gemetar karena rasa bersalah yang meluap. "Bu, saya minta maaf. Saya hilaf, Bu. Saya benar-benar tidak tahu." Warsini menatapnya lama, tatapannya menembus pertahanan diri Bayu. Lalu ia berkata pelan, "Kamu memang salah, Nak. Tapi kamu masih muda. Kesalahan bisa menjadi pelajaran kalau kamu mau jujur." "Jujur?" tanya Bayu lirih. "Iya. Kamu tahu siapa yang menyuruhmu melakukan itu waktu itu, kan?" Bayu menunduk, tak berani menatap mata perempuan tua di hadapannya. "Komandan saya, Bu. Katanya, area itu harus bersih sebelum ada inspeksi. Saya cuma menuruti perintah." "Itulah masalahnya, Nak," kata Warsini. "Kadang, yang paling kotor itu bukanlah yang ada di jalanan, tapi yang duduk nyaman di balik meja." Bayu menatapnya dengan bingung. "Ibu ini sebenarnya siapa?" Warsini hanya tersenyum tipis. "Besok kamu akan tahu." Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bayu yang masih terpaku di tempat. Namun di dalam hatinya, rasa takut kini bercampur dengan secercah harapan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia akan melihat keadilan bekerja dari dekat. Bukan sebagai penegaknya, bukan sebagai penonton, tapi sebagai bagian dari perubahan itu sendiri. Keesokan harinya, sidak benar-benar terjadi. Suasana di kantor Polsek mendadak tegang. Ruangan Kompol Hartono didatangi tim gabungan dari Mabes Polri dan Polda Jatim. Bayu ikut dipanggil sebagai saksi kunci. Saat pintu ruangan rapat dibuka, sosok yang memimpin tim penyidik membuatnya nyaris berhenti bernapas. Itu adalah Embah Warni. Tapi kini, ia tidak lagi mengenakan daster kumal. Ia berdiri tegap dalam seragam polisi lengkap, dengan tanda pangkat Aibtu Intelkam tersemat di dadanya. Wajahnya yang familiar kini memancarkan wibawa dan ketegasan yang luar biasa. Bayu terpaku, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Ibu. Jadi, Ibu."
Warsini menatapnya dengan tatapan yang sama seperti di taman kemarin, namun kali ini ada ketegasan seorang perwira. Saya bukan gelandangan, Bribtu Bayu. Saya petugas. Dan kamu, tanpa sadar, baru saja membantu kami membuka borok penyalahgunaan kekuasaan di wilayah ini. Kompol Hartono panik. Ia berusaha membela diri, menyangkal semua tuduhan. Tapi bukti-bukti yang ditampilkan, rekaman suara perintahnya, data transfer dana ilegal, membuatnya bungkam. Dalam beberapa menit, kantor polisi itu berubah menjadi panggung pengungkapan besar. Bayu hanya bisa berdiri kaku, di antara rasa malu yang membakar dan kelegaan yang aneh. Ia sadar kesalahannya sangat besar, tapi setidaknya kebenaran yang terungkap jauh lebih besar lagi. Di ujung ruangan, Aibtu Warsini menatapnya sekilas dan berkata pelan, cukup untuk didengar oleh Bayu. Ingat, nak. Hormat itu bukan untuk jabatan. Hormat itu untuk kemanusiaan. Hari itu, udara di kantor Polsek terasa lebih berat dari biasanya. Pintu ruang kerja Kompol Hartono ditutup rapat, namun ketegangan di dalamnya seolah merembes keluar. Suara tegas dari penyidik Mabes terdengar sesekali, diselingi suara rendah penuh penyesalan dari Bribtu Bayu, dan keheningan panjang dari para anggota lain yang menyadari bahwa apa yang selama ini mereka anggap biasa kini telah terbongkar. Aibtu Warsini berdiri di sisi ruangan, wajahnya datar dan tenang. Ia bukan tipe orang yang menikmati kemenangan, tapi hari itu, ada kepuasan tersendiri melihat kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Kompol Hartono, kami memiliki bukti transfer dana sebesar 150 juta rupiah dari proyek penertiban kota yang tidak pernah tercatat dalam laporan resmi. Dan semua itu dilakukan di bawah perintah Anda, ujar penyidik utama dengan nada dingin. Hartono mencoba tersenyum kaku, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Itu bukan untuk pribadi, Pak. Itu dana operasional lapangan. Tapi dana itu mengalir ke rekening pribadi Anda. Dan perintah untuk membersihkan jalan dari para gelandangan itu, Anda kirimkan sendiri melalui radio. Kami punya rekamannya, sambung Warsini sambil mengangkat sebuah flash disk kecil. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya. Hartono menatapnya dengan pandangan tak percaya bercampur benci, lalu mendengus. Jadi, kamu bukan gelandangan. Pantas saja saya curiga sejak awal. Warsini menatapnya balik dengan tenang. Bukan saya yang menipu, Pak. Bapak yang menipu masyarakat dengan jabatan yang Bapak sandang. Ruangan kembali hening. Bayu, yang duduk di kursi saksi, menunduk dalam-dalam. Ia masih belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan bahwa nenek kumal yang pernah ia hina dengan begitu congkaknya adalah seorang perwira polisi yang jauh lebih senior dan terhormat darinya. Warsini kemudian menoleh ke arah Bayu. Bribtu Bayu, kamu sudah memberikan keterangan dengan jujur. Itu akan menjadi catatan yang meringankan dalam laporan. Tapi kamu tetap harus menjalani pemeriksaan etik atas tindakanmu di lapangan. Bayu mengangguk pelan, suaranya nyaris berbisik. Saya siap, Bu. Saya memang salah. Warsini menatapnya lama, sorot matanya melembut namun tetap tegas. Bagus. Kesalahan bisa dimaafkan jika kamu berani bertanggung jawab. Tapi jangan pernah ulangi lagi. Kekuatan seorang polisi itu bukan ada di tongkat atau seragamnya, tapi ada pada cara dia memperlakukan orang lain, terutama yang paling lemah. Kalimat itu seperti menancap lurus di dada Bayu. Ia mengangkat wajahnya dan menatap Warsini dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Saya janji, saya akan berubah.
Malam itu, berita tentang pengungkapan kasus pungli dan penyalahgunaan wewenang di Surabaya menyebar cepat. Media-media online memberitakannya dengan judul-judul bombastis. Oknum polisi viral ternyata bagian dari operasi intelijen. Jaringan korupsi di Polsek terbongkar berkat penyamaran nenek gelandangan. Warga yang dulu hanya bisa meluapkan amarah di kolom komentar kini merasa lega dan takjub. Pantas saja nenek itu tenang sekali waktu dibentak-bentak, kata pedagang asongan di bawah viaduk Pasar Turi sambil tersenyum. Ternyata intel. Sementara itu, di rumah kontrakannya yang sederhana, Bayu duduk sendirian menatap layar ponselnya. Video dirinya yang dulu viral kini diunggah ulang oleh banyak akun berita, tapi dengan narasi yang berbeda. Oknum polisi yang arogan kini menjadi saksi kunci pengungkapan korupsi. Komentar publik mulai berubah. Masih ada yang mencaci, tapi banyak juga yang memuji keberaniannya untuk mengakui kesalahan. Di tengah malam, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor tak dikenal. Ingat kata saya, yang kotor tidak selalu hina. Warsini. Bayu tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus setelah berhari-hari. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Karirnya mungkin akan terhambat, tapi setidaknya, kali ini ia tahu arah yang benar untuk melangkah. Beberapa hari kemudian, di sebuah ruang pelatihan internal kepolisian, Warsini diundang untuk memberikan sesi motivasi bagi para anggota baru. Di depan ruangan, ia berdiri mengenakan seragam rapi, wajahnya tegas namun sorot matanya bersahabat. Banyak dari kalian berpikir, kekuasaan itu adalah alat untuk ditakuti, katanya, suaranya memenuhi ruangan. Tapi saya mau kalian ingat satu hal, lanjutnya sambil menatap satu persatu wajah-wajah muda di hadapannya. Kekuasaan tanpa empati hanya akan melahirkan ketakutan. Dan ketakutan bukanlah cara yang benar untuk menjaga ketertiban. Semua anggota baru itu dia mendengarkan, terpukau. Di barisan belakang, duduk Bribtu Bayu. Ia tidak diwajibkan hadir, tapi ia datang atas kemauannya sendiri. Dengan seragam bersih, wajah yang lebih tenang, dan catatan disipliner yang kini ia jadikan pelajaran hidup. Warsini melanjutkan, saya pernah menyamar menjadi seorang gelandangan. Saya merasakan langsung bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang dianggap tidak punya nilai. Padahal, justru dari sanalah keadilan kita diuji. Bukan di ruang rapat yang sejuk, tapi di jalanan yang panas dan berdebu. Setelah acara usai, Bayu memberanikan diri menghampirinya. Bu, saya hanya mau bilang terima kasih. Terima kasih karena tidak membenci saya. Warsini tersenyum kecil. Saya tidak pernah membencimu, Nak. Saya hanya ingin kamu belajar. Karena suatu hari nanti, kamulah yang akan menggantikan kami-kami ini. Beberapa bulan berlalu. Kompol Hartono resmi dicopot dari jabatannya dan menjalani proses hukum. Jaringan pungli di bawahnya dibongkar tuntas, menyeret beberapa pejabat kecil lainnya. Operasi Topeng Baja dinyatakan berhasil dengan gemilang. Namun bagi Warsini, keberhasilan bukanlah soal penghargaan atau berita di televisi. Ia sering kembali ke bawah viaduk Pasar Turi, tempat semuanya bermula. Bukan sebagai intel, tapi sebagai manusia biasa. Kadang ia duduk di sana, berbagi nasi bungkus dengan para tunawisma yang masih bertahan di tengah kerasnya kota. Bu, kalau ibu ini polisi, kenapa masih mau datang ke sini? Tanya seorang pemuda gelandangan suatu hari. Warsini tersenyum. Karena keadilan itu bukan hanya untuk orang-orang di gedung besar. Kadang, yang paling butuh keadilan justru mereka yang hidup di pinggir jalan. Pemuda itu mengangguk,
lalu menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Sementara itu, Bayu dipindah tugaskan ke unit lalu lintas di pinggiran Sidoarjo. Ia tidak lagi sekasar dulu. Setiap kali melihat orang tua menyeberang jalan atau pemulung yang menarik gerobaknya, ia selalu teringat pada hari di bawah viaduk itu. Suatu sore, saat ia membantu seorang nenek menyeberang, seorang anak kecil di dekat situ berteriak, "Pak polisi yang viral itu, ya." Yang dulu kasar sama nenek-nenek, tapi sekarang jadi baik. Bayu hanya tersenyum dan mengusap kepala bocah itu. "Iya, Nak. Dulu Bapak salah. Tapi sekarang Bapak belajar, jadi manusia dulu sebelum jadi polisi." Anak kecil itu tertawa polos lalu melambaikan tangan. Di dalam hatinya, Bayu tahu penebusan dosanya belum selesai. Tapi ia sudah memulainya. Beberapa minggu kemudian, Warsini menerima sebuah amplop coklat di mejanya. Di dalamnya, ada sepucuk surat tulisan tangan dengan kalimat singkat. "Terima kasih sudah membuka mata saya. Saya masih terus belajar, Bu. Bayu." Warsini membaca surat itu dengan senyum bangga. Ia tahu, tidak semua orang bisa berubah secepat itu. Tapi setidaknya, satu jiwa telah terselamatkan dari jurang kesombongan. Dan bagi seorang intel senior yang hidup di antara bayang-bayang, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi sebuah kemenangan. Malam itu, ia menutup map laporan operasi Topeng Baja dan menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota Surabaya berkelip di kejauhan, dan suara azan Isya terdengar lembut dari masjid kecil dekat kantor. Ia berbisik pada dirinya sendiri, keadilan kadang datang dengan lambat, tapi sekali ia datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dan di balik kesunyian itu, Surabaya kembali berjalan seperti biasa. Bising, penuh cerita.